Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Salatin, Fakultas Ilmu Komunikasi, semester 3 Malang, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah sosial tentang krim abal-abal yang sudah terjual bebas di pasaran. Nah, pada kali ini saya membawa narasumber, yaitu ada namanya Kak Maya. Kali ini nih aku bikin video. Jadi aku itu ada tugas ujian akhir semester aku ya. Nah, tentang masalah sosial, dan aku mengambil tema itu tentang krim abal-abal, Kak. Oke. Jadi apa nih yang bisa aku bantu nih? Iya, jadi kan kita udah sempat bertukar cerita gitu ya, Kak, kemarin ya. Ya, bahwasanya dulu Kak Maya ini pernah pakai krim abal-abal ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, maaf ya, bagaimana tuh Kak awal mulanya Kak Maya ini bisa pakai itu gitu, Kak? Nah, jadi tuh dulu kan memang kulit aku tuh kusam gitu kan. Terus habis itu berjerawat juga nih sedikit. Terus ada teman aku yang rekomendasiin pakai krim A, ya sebenarnya krim A ya. Pakai krim A nih bisa beli di e-commerce. Terus habis itu akhirnya aku penasaran, aku cek di e-commerce tersebut, terus ternyata emang ada dan harganya murah. Jadi kan ya udahlah ya, kan harganya juga murah, jadi kayak ya udah nggak pikir panjang, akhirnya beli. Terus abis itu aku coba deh gitu. Oke Kak Maya, jadi pemakaian krim abal-abal ini sudah berapa lama Kak sejak pembelian itu? Udah sekitar kurang lebih 3 bulan kayaknya ya. Cukup lama ya Kak, maksudnya udah lumayan itu. Terus setelah pakai itu gimana Kak? Apakah langsung glowing atau gimana gitu? Aku sih ngerasanya di minggu kedua lah, 2 minggu 3 minggu tuh memang udah langsung jadi putih banget nih. Kayak yang tadinya kusam tuh langsung udah gak kusam. Tapi aku juga ngerasa kulit aku tuh kayak makin sensitif gitu loh. Jadi kayak kalau kena sinar matahari tuh langsung merah gitu. Terus terima kasih banyak ya Kak Maya. Terima kasih atas sharing sessionnya ini, lumayan cukup wow gitu buat saya. Ternyata begitu ini ya, masih banyak sekali orang-orang yang tergoda sama krim abal-abal yang terjual di bebas gitu ya Kak di luar sana gitu. Iya, ya semoga juga nanti ini bisa bantu yang lain juga ya, biar nggak kejadian hal yang sama juga kayak aku ya. Buat pengalaman ya Kak, buat orang-orang yang di luar sana, jangan sekali-kali pakai gitu ya Kak, karena itu bakalan di akhirnya nanti jadi nggak baik. Betul, itu nggak bagus buat ke depan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Maya atas waktunya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk kalangan atau untuk teman-teman di luar sana. Amin. Semoga bermanfaat ya share session hari ini. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu bersama dengan Dr. Yulia Andani Murti. Beliau ini adalah founder dari klinik Atifa Skin yang berada di Mampang, Jakarta Selatan. Bahwasanya terkait tugas UAS mengenai masalah sosial, kali ini Resti mengajak Dr. Yulia untuk sharing session gitu mengenai krim online abal-abal yang memang sudah terjual bebas di pasaran begitu dong. Ya, jadi di sini Resti mohon edukasinya dari dokter ya, selaku dokter ini merupakan pemilik dari klinik Atifa Skin, medis atau menurut dokter terkait krim abal-abal itu sebenarnya bagaimana sih dok, efek atau dampak buruk bagi penggunanya itu ke depan bagaimana ya? Iya, jadi krim abal-abal yang biasanya bukan hanya dijual online ya, ada juga dijual di pasar. Sekarang juga banyak sekali dijual di pasar, bermacam-macam skincare. Jadi mungkin sebelum sampai ke sana kita ini dulu, abal-abal itu apa sih gitu ya? Jadi abal-abal itu kalau dalam hal skincare, terutama yang tidak memenuhi syarat edar sebuah skincare. Yang dalam hal ini dikeluarkan oleh BPOM ya. Jadi BPOM itu Balai Penelitian Obat dan Makanan, yang dia merupakan badan yang
punya kewenangan gitu ya untuk meneliti sebuah makanan atau obat itu aman atau tidak dipakai oleh masyarakat. Ya. Maka ketika ada registrasi ya, ada label BPOM, insya Allah krim itu aman. Berarti dia tidak abal-abal. Nah, kenapa sih sampai segitunya gitu ya, BPOM ini sebagai pelindung ya, pelindung rakyat sebetulnya ya. BPOM ini adalah pelindung rakyat ya. Kalau tentara itu melindungi dari musuh, maka BPOM ini melindungi dari bahan-bahan berbahaya termasuk skincare. Iya. Nah, kenapa sih BPOM ini segitu pentingnya gitu ya, sehingga krim itu sebaiknya ada BPOM-nya? Karena selain jangka pendek ya, krim-krim yang berbahaya ini ada juga bahaya jangka panjang gitu ya. Karena apa? Jadi kulit kita ini, jangan dikira kulit kita itu seperti plastik ya. Kalau kita taruh air di atas plastik, dia kan mengalir gitu ya. Kulit kita itu seperti kertas. Jadi begitu ditaruh sesuatu, dia menyerap ya. Nah, kalau kertas ya, atau mungkin seperti pakaian ya, seperti baju ya, baju yang lengket melekat di badan kita ya. Itu kalau kita letakkan sesuatu yang basah gitu ya, itu kulit di bawahnya ikutan basah gitu ya. Nah, kulit itu seperti itu. Jadi begitu dioleskan krim, dia nggak seperti plastik yang akan pergi begitu saja, tapi bahan aktifnya itu akan masuk ke dalam kulit. Nah, bukan hanya di kulit, ternyata ada bahan-bahan tertentu yang bahkan beredar di seluruh tubuh. Ya, jadi bahan-bahan aktif dari krim-krim berbahaya tadi, bahan yang berbahaya tadi akan menyerap ke dalam pembuluh darah dan kemudian mengalir di seluruh tubuh. Berakhir di mana? Berakhir di organ-organ pembuangan, yaitu ginjal dan liver. Di ginjal akan dibuang sebagai urin, di liver akan dibuang sebagai feses. Ya, masalahnya ternyata merkuri itu nggak bisa dibuang, sehingga dia mengendap di dalam ginjal. Akhirnya jadilah gagal ginjal. Masih muda sudah gagal ginjal, masih muda sudah gagal liver, gagal hati, bukan patah hati ya. Tapi gagal hatinya tidak berfungsi. Akhirnya apa? Wah, banyak masalah ketika orang itu nggak bisa membuang sampahnya. Iya, baik dok. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika si A ini memakai krim abal-abal kemudian di stop, nah ini kan biasanya mereka akan muncul breakout atau mungkin flek hitam dan lain sebagainya ya. Nah itu sebaiknya apa yang mereka harus lakukan dok? Ya. Nah, kalau tadi bicara jangka panjang ya, liver dan ginjal, maka yang breakout itu efek jangka pendeknya. Jadi karena sudah pakai krim itu di daerah kulit wajah misalnya, maka efeknya hanya di kulit wajah. Nah, saking beratnya itu yang namanya breakout ya, sampai-sampai ada yang mengatakan dokter ini jerawat kutukan. Saking udah kayak kutukan dari neraka. Saking dia malu karena selama ini nggak pernah jerawatan, kemudian jerawatnya besar-besar. Dan tentu butuh waktu ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun untuk kembali halus lagi, hilang betul ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah stop ya, adalah stop, jangan sekali-sekali pakai yang tidak ada register BPOM-nya ya. Harus selalu lihat ada register BPOM ya. Kemudian yang kedua, detoksifikasi ya. Detoksifikasi yang paling mudah, paling murah adalah dengan minum air putih ya. Kalau dalam kondisi normal kita minum 2 liter, kalau kita mau detox minumnya minimal 3 liter ya. Jadi 12 gelas ya, 12 gelas sehari. Itu bisa diatur ya sedemikian rupa sehingga 12 gelas itu terpenuhi dalam sehari. Kemudian ada juga facial detox ya. Facial detox itu dioleskan krim detox ke wajah, kemudian dengan alat khusus membuat krim itu bisa menarik toksin-toksin ya yang tertinggal di kulit ya. Yang krimnya warna putih berubah menjadi gelap ya. Semakin banyak semakin gelap ya. Itu sebaiknya dirutinkan seminggu sekali gitu ya. Kalau udah bersih
bersih, baru treatment yang lainnya untuk mengatasi fleknya ataupun jerawatnya. Ya, yang ketiga nutrisi ya, nutrisi yang bisa membantu kulit untuk tumbuh lebih sehat. Ya. Nutrisinya ini bisa berupa krim nutrisi ya, krim nutrisi namanya, untuk memperbaiki ya, restorasi ya kulit yang tadi hancur-hancuran itu di restorasi. Kemudian ada juga nutrisi dari dalam, itu bisa dengan minum suplemen ya, suplemen antioksidan. Yang paling populer itu vitamin C. Banyak ya suplemen antioksidan yang lain, tapi yang paling populer vitamin C. Baik dok. Jadi kalau ditarik kesimpulan, jadi memang yang pertama kita harus stop ya, stop buat pemakaian krim abal-abal. Jadi yang kedua itu minum airnya cukup 2 liter, kalau detoksifikasi 3 liter gitu. Kemudian yang ketiga facial detox ya dok. Ya, facial detox ini membuang racun yang ada di kulit wajah gitu. Nah, tentunya facial detox ini bisa dilakukan di mana dok? Di Ativa. Di Ativa teman-teman gitu. Kemudian yang terakhir yaitu pemakaian suplemen atau vitamin C gitu ya dok. Iya, baik. Ya, cukup dok untuk sharing session hari ini. Ini sangat banyak ilmu yang saya dapatkan ya. Terima kasih banyak ya dok. Kembali Lesti. Iya dok, terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat untuk saya, untuk teman-teman yang melihat ini. Ya, demikian sharing session pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.